Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, senang melihat kalian hari ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang mau untuk memimpin doa? Saya Ibu. Oke, baik Sophie, dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, kami memulai kegiatan belajar hari ini dengan harapan yang tulus. Semoga kami diberikan kejernihan pikiran, ketenangan hati, dan semangat untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, penuh makna, dan memberi pencerahan bagi kehidupan kami ke depan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kelalaian yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Semoga kedamaian, kebijakan, dan kebaikan senantiasa menyertai langkah kami semua hari ini dan seterusnya. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Sophie sudah mau untuk membawakan doa pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita mau membahas tentang pikiran negatif. Jadi sebelumnya ada yang tahu apa itu pikiran negatif? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Oke, jadi di sini Bu jelaskan sedikit tentang pikiran negatif itu ya. Jadi mengelola pikiran negatif itu adalah kemampuan untuk menyadari atau memahami dan mengubah pola pikir yang bersifat pesimis, merendah diri atau melemahkan semangat menjadi pola pikir yang lebih rasional, sehat dan membangun. Jadi pikiran negatif itu sering muncul dari seseorang atau saat seseorang mengalami kegagalan, penolakan, ataupun tekanan. Contohnya seperti merasa saya tidak bisa, saya tidak akan cukup baik, atau semua orang lebih hebat daripada saya. Jadi jika dibiarkan, pikiran ini bisa mengganggu kepercayaan diri dan motivasi dan juga prestasi kita. Jadi, melalui pengelolaan yang baik, seperti dengan teknik reframing itu, contohnya itu membingkai ulang pikiran. Seperti seseorang dapat mengganti pikiran yang negatif menjadi pikiran yang lebih positif atau menjadi sudut pandang yang baru yang lebih positif lagi. Misalnya mengganti pikiran saya tidak gagal menjadi saya sedang belajar dan berkembang. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, di sini Ibu ingin berbincang atau ngobrol bersama kalian sebentar. Jadi Ibu lihat tadi banyak yang dari kalian tampak lesu setelah ulangan dibagikan atau nilai ulangan itu dibagikan. Boleh Ibu tahu apa yang kalian rasakan saat nilai itu keluar atau perasaan kalian saat ini? Saya Ibu, saya agak terpukul karena ternyata nilainya itu jauh dari harapan saya. Jadi saya langsung merasa, kayaknya saya memang nggak pinter deh kayak gitu Ibu. Saya juga Bu, nilai saya biasa saja, tapi teman-teman banyak dapat nilai yang bagus. Jadi saya merasa kurang baik gitu. Saya Bu, kalau saya sih saya sudah merasa biasa saja ya. Nilai jelek itu udah kayak bagian dari diri saya gitu loh. Nggak usah saya nggak berharap banyak gitu loh. Saya Ibu izin Ibu. Jadi di sini kalau saya itu sedih juga mendapat nilai yang nggak sesuai sama yang aku harapkan. Tapi itu aku mungkin bisa berpikir lagi di mana ini waktunya saya ubah cara belajar saya seperti itu Ibu. Baik, terima kasih ya kalian sudah mau jujur tentang perasaan kalian yang kalian rasakan saat ini. Jadi pikiran seperti itu mungkin sering sekali muncul ya dalam pikiran kita saat kita gagal atau saat kita merasa putus asa dengan sesuatu hal gitu. Tapi itu bukan berarti itu satu-satunya kebenarannya. Pikiran kita bisa saja kita atur. Pikiran kita yang hanya bisa mengaturnya, seperti itu. Sama seperti cara kita menyusun kata saat menulis cerita.
Jadi sekarang kita coba untuk mengubah cara pandang kalian. Misalnya Sophie, kamu bilang bahwa saya tidak pintar, tapi kita bisa mengubah kalimat yang lebih membantu. Mungkin kayak saya belum berhasil kali ini, tapi saya bisa belajar lebih baik kayak gitu ya Ibu. Nah, itu lebih baik dan lebih sehat juga, ya kan? Jadi itu bagus sekali Sophie untuk kamu bisa berpikir seperti itu. Saya juga mau coba Bu, dari saya nggak cukup baik, jadi ini saya dalam proses belajar dan itu juga sudah cukup. Saya suka menulis ulang pikiran negatif di kertas, Bu. Lalu saya ubah menjadi versi yang positifnya. Saya jadi merasa lebih tenang sekarang. Bagus Gina. Saya belum tahu Ibu, dimana kalau pikiran negatif itu muncul rasanya udah otomatis aja seperti itu gitu Ibu. Itu wajar ya Elma. Tapi kamu bisa mulai dari hal yang kecil. Contohnya itu saat kamu berkata bahwa saya gagal, tapi coba kamu tambahkan kalimatnya menjadi saya belum selesai dan saya tidak bisa dikatakan gagal. Jadi di sini Ibu ingin jelaskan sedikit tentang teknik reframing. Teknik reframing ini bukan sekali jadi, tetapi bisa dan harus dilatih. Contohnya itu seperti Ibu sendiri juga sering merasa gagal waktu pertama kali Ibu mengajar di depan kelas. Ibu merasa gugup dan Ibu tidak percaya diri. Tetapi Ibu belajar untuk menata pikiran Ibu dan mengubah ke arah yang lebih positif lagi. Jadi, siapa yang mau mencoba latihan ini selama seminggu? Saya juga mau coba Bu. Jadi saya bakalan nulis satu pikiran negatif dan versi positifnya juga Ibu. Bagus sekali Sophie. Saya juga Bu, saya akan mulai menyadari pikiran saya sendiri. Bagus Lilis. Saya juga udah coba beberapa hari kebelakangan ini, Bu. Rasanya saya lebih tenang aja. Bagus sekali anak-anak. Jadi, Di sini saya Ibu, mungkin saya bisa lebih belajar pelan-pelan seperti itu ya Ibu. tentu boleh Alma ya. Jadi kamu tidak sendiri di sini. Jadi kita belajar sama-sama untuk pelan-pelan saja untuk lebih maju. Itu juga sangat bagus untuk kita ke depannya. Jadi sebelum kita lanjut pembelajarannya, kita tutup diskusi ini dengan satu kalimat positif yang bisa kalian ucapkan untuk diri kalian sendiri. Siapa yang mau mulai? Saya Ibu. Ya, Sob. Saya bisa jadi lebih baik kalau saya berusaha. Oke, bagus sekali Sophie. Saya Bu, saya punya kemampuan tapi cuma perlu waktu untuk mengasahnya. Bagus Lilis. Saya belajar dari setiap kegagalan saya. Bagus Gina. Saya Ibu, mungkin kata-kata positif saya itu saya belum sempurna tapi saya mempunyai harapan Ibu. Bagus sekali Elma. Jadi di sini kalian sangat luar biasa karena sudah memberikan kata-kata positif. Kalian sudah bisa mengubah yang pikiran kalian yang negatif menjadi positif. Ibu bangga kepada kalian. Dan ingat, cara kita berbicara ke diri sendiri akan menentukan langkah kita ke depannya. Jadi, ayo kita lanjut belajar dengan semangat baru ya. Dan kita harus bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Oke, jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang mau bawa doa penutup? Ibu. Ya, silahkan Lilis. Baik, doa akan saya pimpin. Untuk berdoa dimulai. Dengan penuh rasa syukur, kami mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat, menumbuhkan pemahaman, memperluas wawasan, dan membentuk pribadi yang bijaksana. Terima kasih atas kesempatan dan kelancaran yang telah diberikan. Ampunilah segala kehilafan dan kekurangan kami selama proses pembelajaran ini berlangsung. Semoga kami senantiasa dilimpahi kesehatan, semangat, dan kedamaian untuk terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Doa dapat diakhiri.
Terima kasih Lili sudah mau membawa doa penutup. Jadi sekian untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Baik, hati-hati ya di jalan kalau mau pulang. Baik.